apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Aduh, lupa, tadi kakak tanya belum ada yang jawab nih. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Kakak tanya sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Ya, semoga semuanya luar biasa, tetap dalam perlindungan Tuhan, tidak sakit. Mama papa yang di rumah juga tetap selalu sehat-sehat saja ya. Kakak-kakak sekolah minggu yang di rumah juga semuanya semoga baik-baik aja ya. Ya, walaupun kita ibadahnya selalu virtual, tapi kita percaya semangat kita untuk melayani Tuhan, semangat kita untuk memuji Tuhan selalu ada di hati kita. Bukan berarti kita terbatas ya adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, karena Engkau telah memberkati kami, keluarga kami, orang tua kami, omong opa kami, paman tante kami, adik dan kakak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau boleh berkati Tuhan, biarkan kami fokus untuk beribadah pada hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, tengah hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin adik-adik. Kita angkat satu pujian, Aku Diberkati. Tepuk tangan ya. Yuk semangat. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi ya. Tetap semangat. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Terima kasih adik-adik, walaupun kita di rumah aja tapi kita tetap semangat memuji Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu yang berkata, firman Tuhan kutanam di hatiku, dan kita pengen firman itu bertumbuh dan berbuah lebat supaya banyak orang yang diberkati. Kita siapkan hati kita ya adik-adik, kita angkat satu pujian firman Tuhan ku dengar. Ya. Kita menyiapkan hati kita, biarkan ketika kita dengar firman Tuhan boleh masuk ke hati kita tanam di hati kita dan bertumbuh di hati kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti harus selalu sehat, harus selalu luar biasa. Jangan lupa ya adik-adik, tiap hari harus minum vitamin, harus makan sayur, harus makan buah, biar adik-adik selalu sehat. Oke, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang tembok Yeriko. Apa sih tembok Yeriko itu? Siapa sih tokoh yang terkenal? Adik-adik pasti sering sekali mendengar, yaitu tentang Yosua dan Kaleb. Ayo, Kaici yakin sekali anak Madya dan Pratama pasti bukan pertama kalinya nih ngedenger yang namanya
tembok Yeriko, Yosua, dan Kaleb. Yuk adik-adik, kita buka lagi, kita dengarkan lagi cerita tentang tembok Yeriko, Yosua, dan Kaleb. Pertama-tama, jangan lupa ya, nanti setelah mendengarkan cerita ini adik-adik bisa membuka Alkitab. Kisah ini terambil dalam pasal Yosua pasal 5 ayat 14 dan 15 dan Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27. Kaiji ulang ya. Kisah ini terambil dari Yosua pasal 5 ayat 14 sampai 15 dan Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27. Sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Apapun keadaannya Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Meskipun ibadah ini hanya lewat gadget atau lewat handphone atau lewat media lainnya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada ya Bapa. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan ceritamu ya Bapak. Engkau berkati apa yang Kak Eci katakan ya Bapak, itu berasal daripadamu saja ya Bapak. Engkau berkati adik-adik di rumah ya Tuhan yang sedang mendengarkan ya Tuhan. Engkau berkati hati dan Engkau berkati pikirannya ya Bapak, agar terfokus hanya untuk mendengarkan ceritamu saja ya Bapak. Berkati ya Bapak, apapun cerita yang dibawakan hari ini ya Tuhan, dapat menjadi berkat untuk orang-orang yang mendengarnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Musa mengutus 12 mata-mata ke negeri perjanjian. 10 dari mereka berkata, "Kita nggak mungkin mengalahkan orang-orang yang ada di sana." Namun kata Yosua dan Kaleb, dengan pertolongan Tuhan, pasti bisa. Karena takut, bangsa itu pun menjadi percaya pada 10 mata-mata tadi. Tapi apa kata Tuhan? Hanya anak-anakmu bersama Yosua dan Kaleb yang akan memasuki negeri perjanjian ini. Setelah 40 tahun mengembara di padang gurun, saatnya pun tiba. Akhirnya Yosua mengutus 2 orang mata-mata ke Yeriko. Mereka bertemu Rahab, wanita yang menyembunyikan, dan membantu mereka lolos menuruni tembok. Mereka berjanji akan menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Setelah Yosua mengutus 2 orang mata-mata itu, lalu bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Imam-imam berjalan dahulu membawa tabut perjanjian. Apa yang terjadi adik-adik? Saat kaki mereka menyentuh sungai itu, arus air berhenti mengalir. Setiap orang menyeberang di tanah kering. Yang artinya pada saat mereka menyeberang, sungai itu menjadi kering, airnya menjadi terbelah. Sungguh ajaib Tuhan kita. Ketika bangsa Yeriko itu mendengar bahwa bangsa Israel akan memasuki kota mereka, maka gerbang Yeriko, pintu gerbangnya itu tertutup kota itu untuk orang Israel. Tidak ada orang yang keluar maupun yang masuk. Namun Tuhan berkata kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus menghadiri kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala."
Setelah Tuhan memberitahukan kepada Yosua, dan Yosua telah memberitahukan kepada bangsa itu apa yang dikatakan Tuhan, keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi sekali, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Dan mereka mengulanginya selama 6 hari lamanya. Jadi setiap hari mereka mengelilingi tembok Yeriko 1 hari sekali, tanpa bersuara, tanpa bersorak. Mereka mengelilingi tembok Yeriko itu dengan diam dan hanya memperdengarkan sangkakala. Seperti yang Yosua perintahkan kepada mereka supaya jangan bersorak, jangan perdengarkan suara, sepatah kata pun jangan keluar dari mulutnya. Sampai pada hari Yosua mengatakan kepada mereka, "Bersoraklah," maka mereka harus bersorak. Setelah mereka mengelilingi tembok itu selama 6 hari lamanya, lalu pada ketujuh kalinya, pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Yosua percaya pada Tuhan. Ia melakukan perintah Tuhan. Maka tembok-tembok Yeriko pun runtuh. Mereka merebut kota itu. Dan adik-adik ingat tadi di awal, ketika mata-mata Tuhan diselamatkan oleh seorang perempuan yang bernama Rahab. Rahab dibiarkan hidup. Umat Tuhan mulai merebut negeri perjanjian itu. Temboknya pun menjadi runtuh. Mereka satu persatu bisa masuk ke negeri perjanjian itu. Pada waktu tembok itu pun runtuh, bersumpahlah Yosua. Apa katanya? "Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini, dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung. Ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya." Dan setelah itu Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia ke seluruh negeri itu. Nah, adik-adik, tadi kita udah mendengarkan tuh cerita tentang bagaimana caranya tembok Yeriko bisa runtuh dan bagaimana Yosua memimpin bangsa itu. Dari cerita itu ada loh sikap-sikap Yosua yang harus kita jadikan teladan, yang harus kita contoh, yaitu yang pertama sekali yaitu Yosua menuruti perintah Tuhan. Yosua orang yang taat sekali. Dia tidak mau mengecewakan Tuhan. Ketika Yosua sudah menaati perintah Tuhan, maka apa yang terjadi? Yosua menjadi berkat untuk orang sekitarnya, untuk bangsa itu. Dia berhasil memberitahu kepada bangsa itu bahwa Tuhan itu ada loh. Tuhan itu selalu menyertai dimanapun kita berada. Tuhan selalu membuat anak-anaknya berhasil apabila selalu menaati perintahnya. Nah, adik-adik, kita mau kan di dalam hidup kita selalu berhasil, di dalam sekolah kita selalu berhasil, di dalam lingkungan kita selalu berhasil. Kita tuh mau kan selalu ingin menjadi terang untuk orang sekitarnya. Nah, bisa nih belajar dari Yosua. Syaratnya tuh cuman gampang kok adik-adik, yaitu selalu menaati perintah Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada dan kondisi apapun yang sekarang
adik-adik alami. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira apa ya adik-adik? Hayo, ada yang bisa tebak nggak? Benar. Yaitu Yosua memimpin bangsa itu dan berjalan dengan iman. Adik-adik tahu iman nggak ya? Itu apa? Iman itu adalah suatu keyakinan kita terhadap Tuhan. Dan dari cerita ini, Yosua memiliki iman yang sangat besar. Tidak ada keraguan sedikit pun dari Yosua kepada Tuhan. Hanya mengelilingi tembok itu selama 6 hari dan hari ke-7 hanya dengan meniupkan sangkakala dan bersorak-sorak, tembok itu menjadi runtuh. Negeri itu pun bisa ditaklukkan oleh Yosua. Lihat Yosua adik-adik, secara logika manusia biasa yang namanya tembok untuk diruntuhkan itu pasti kan memerlukan alat ya, misalnya seperti palu atau zaman sekarang mungkin alat traktor. Nah, tapi cerita Yosua ini dia hanya merubuhkan tembok Yeriko itu hanya mengandalkan imannya kepada Tuhan. Berarti adik-adik, di dalam hidup kita supaya rencana kita selalu berhasil, kita harus berjalan dengan iman, yakin pada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong dan membantu kita. Ingat ya, rencana-rencana berhasil itu harus rencana-rencana yang berkenan kepada Tuhan. Oke, ayat hafalan hari ini terambil dari Matius 19 ayat 26. Keci ulang, Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Matius 19 ayat 26. Jangan lupa ya adik-adik, ayat yang tadi itu dihafalkan dan minta bantuan papa mamanya untuk videoin dan dikirim kepada kakak-kakak sekolah minggu. Kakak tunggu ya. Oke adik-adik, sekarang kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berada dalam surga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ceritamu pada hari ini ya Bapa. Bapa, kami bersyukur Tuhan kami bisa mendengarkan cerita tentang tembok Yeriko dan tentang Yosua bagaimana menaati perintah-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarkan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, ingatkan kami Tuhan akan selalu menaati perintah-Mu Tuhan. Ingatkan kami Tuhan agar kami belajar Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami hadapi Tuhan, kami dapat berjalan dengan iman ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan agar selalu mengandalkan-Mu Tuhan, agar kami ya Tuhan selalu dapat berjalan di jalan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk esok hari dan hari ke depannya Tuhan. Ada adik-adik kami yang sudah mulai sekolah ya Bapa, sekolah online ya Tuhan. Apapun keadaannya Tuhan, ajar kami untuk bersyukur Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, minggu-minggu, hari-hari berikutnya ya Tuhan. Engkau selalu sertai kami, Engkau selalu jaga dan pelihara kami ya Bapa. Untuk adik-adik kami yang sudah mulai masuk sekolah ya Tuhan, Engkau berkati akan pelajarannya di sekolah ya Tuhan. Berikan roh kepintaran kepada adik-adik kami ya Tuhan, agar mereka dapat bersekolah, agar mereka dapat belajar ya Tuhan. Jadikan adik-adik kami ya ini ya Tuhan kepala dan bukan ekor. Jadikan adik-adik ini kami ya Tuhan terang di dalam lingkungannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya ya Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, sampai kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Ya,
Terima kasih kakak-kakak atas cerita yang disampaikan pada hari ini. Oh iya, ada ayat hafalannya nih. Ayo, ayat hafalan dari mana? Dari Matius 19 ayatnya ke-26. Matius 19 ayatnya yang ke-26. Kita sama-sama ya. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, tetapi kita mau ngucapin dulu nih sama kakak-kakak dan adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ada kakak Florence yang hari ini berulang tahun, terus kakak Angel, kakak Velia, dan juga adik Dilan yang berulang tahun pada minggu sepekan ini. Biarkan kakak-kakak dan adik-adik yang berulang tahun diberkati Tuhan, sehat selalu dan selalu bahagia. Terima kasih untuk semuanya yang sudah terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Dan juga adik-adik yang sudah menonton, jangan lupa ada satu video yang ada nanti yang diperagakan oleh Kakak Bunga. Lagunya judulnya tuh Siapa Dia. Adik-adik peragakan di rumah, dilatih di rumah, nanti direkam sama mama papanya ya. Nanti diserahkan ke kakak Audi ataupun kakak Bunga ataupun kakak-kakak yang lainnya. Lagu itu akan kita siarkan, akan kita gabungkan biar nanti di bulan Agustus dalam bulan misi kita siarkan, kita tonton bersama-sama. Ya adik-adik, PR-nya jangan lupa ya. Siapkan video lagu Siapa Dia dengan gerakan-gerakannya. Oke, kita akan tutup ibadah kita dan sebelum kita menutup, kita akan naikkan satu pujian Dalam Cintamu Bapa. Kita gerak sama-sama, kita nyanyi sama-sama. Dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku menyayangimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Sekali lagi ya, semangat! Dalam cintamu Bapa, lebih dalam
besar dari apapun, aku mengasihimu, aku menyayangimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan ya. Jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Dalam suka, dalam suka, dalam semuanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saat Mazmur pasal 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Kita akan menghafalkan ayat Mazmur pasal 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ini Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ini Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Selamat hari Minggu, Tuhan.